Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Dalam kesempatan ini saya mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri, tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari, untuk kita saling mengingatkan atau saling berpesan dengan kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tuan-puan, bapak, ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan perkara orang yang tidak wajib sholat menjadi wajib sholat pada akhir waktu sholat. Apabila seorang kanak-kanak mencapai baligh, seorang kafir menjadi muslim, seorang perempuan yang haid atau yang bernifas menjadi suci, atau seseorang yang gila sembuh, atau seseorang yang pingsan menjadi sadar, dan waktu sholat wajib berbaki hanya cukup sekadar untuk 1 rakaat, maka wajib baginya sholat tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Dalil untuk perkara ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka minas subh rakatan qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subh, wa man adraka rakatan minal asr qabla an taghruba syams faqad adraka al-asr." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 579 dan Muslim nomor 608. Maksudnya, sesiapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, maka sungguh dia telah mendapati sholat subuh. Dan sesiapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapati sholat asar. Dalam riwayat Muslim yang lain, an Abi Hurairah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man adraka rakatan minas shalah faqad adraka shalah. Sahih Muslim nomor 607. Maksudnya, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mendapati 1 rakaat dari salat, maka sesungguhnya dia mendapati salat tersebut. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari telah menjelaskan makna faqad adraka subh. Jadi makna man adraka minas subh rakaatan qabla an tatlu'a syams faqad adraka subh, dikatakan bahwa apabila seorang sholat 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbit, maka dia telah mendapatkan waktu sholat subuh. Lalu hendaklah dia melanjutkan sholatnya tersebut dengan menyelesaikan 1 rakaat yang lain setelah matahari terbit, maka sungguh telah sempurna sholat subuhnya. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Perkara ini berdasarkan hadis lain riwayat Al-Bukhari an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza adraka ahadukum sajadatan min sholatil asr qabla an taghruba syams falyutimma sholatah, wa idza adraka sajadatan min sholati subuh qabla an talwa syams falyutimma sholatah.
Al-Bukhari nomor 556. Maksudnya telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang dari kamu mendapatkan 1 rakaat dari salat asar sebelum matahari terbenam, maka hendaklah dia menyempurnakan salat asarnya tersebut. Maknanya kalau seorang salat asar 1 rakaat sebelum matahari terbenam, kemudian dia terus melanjutkan sholatnya sampai sempurna 4 rakaat setelah matahari terbenam. Maknanya 1 rakaat sebelum matahari terbenam, 3 rakaat setelah matahari terbenam, sehingga sempurnalah sholat asarnya 4 rakaat. Dan apabila seseorang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum matahari terbenam, maka hendaklah dia menyempurnakan sholat subuhnya tersebut. Maknanya kalau dia sholat subuh 1 rakaat sebelum matahari terbenam, kemudian dia terus melanjutkan sholatnya 1 rakaat yang lain setelah matahari terbenam, sehingga sempurna sholatnya 2 rakaat sholat subuhnya tersebut. Al-Khattabi mengatakan perkara yang dimaksud dengan sajadatan adalah 1 rakaat dengan rukuk dan sujudnya. 1 rakaat adalah bahwasanya 1 rakaat sempurna dengan sujudnya. Dalam riwayat Al-Baihaqi an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minas subh rakaatan qabla an talwa syams wa rakaatan ba'dama tatlu'a faqad adraka subh, wa man adraka rakaatan minal asr qabla an taghruba syams wa thalathan ba'dama taghrubu faqad adraka al-asr. Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra nomor 1775. Maksudnya telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, sesiapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat subuh sebelum terbit matahari dan 1 rakaat setelah terbit matahari, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat subuh. Dan sesiapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari terbenam dan 3 rakaat setelah matahari terbenam, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan perkara yang boleh dipahami dari hadis Al-Bukhari nomor 579 yang disebutkan tadi adalah bahwa sesungguhnya seseorang yang mendapatkan kurang dari 1 rakaat sholat subuh, maka tidak ada dia mendapatkan waktu sholat subuh tersebut. Mengenai kadar 1 rakaat, ulama fiqh mempunyai penjelasan terperinci antara orang yang mempunyai udzur dan orang yang tidak mempunyai udzur. Adapun kadar 1 rakaat adalah kadar dia melakukan takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, bersujud 2 kali sujud dan duduk di antara 2 sujud, dan dengan syarat-syarat semua perkara yang disebutkan. Perkara yang disebutkan adalah perkara-perkara wajib dan disyaratkan tumakninah dalam perkara tersebut. Ar-Rafi'i mengatakan kadar rakaat yang baru disebutkan adalah dalam haknya orang yang tidak mempunyai udzur. Adapun orang yang mempunyai udzur seperti orang yang sadar dari pingsan atau perempuan yang suci dari haid atau nifas atau perkara yang lainnya, jika baki atau sisa waktu sholat sekadar 1 rakaat yang telah disebutkan, maka adalah sholat tersebut dalam hak orang udzur tersebut sholat tunai. Jadi orang-orang yang mempunyai udzur walaupun 1 rakaat pada akhir sholat, maka itu adalah sholat tunai karena ada udzur syariat Islam. Perkara ini adalah pendapat yang pilih dari pendapat yang ada. Al-Qadhi Iyad mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, hadis yang telah disebutkan tidak menunjukkan atas dibolehkan yang mengakhirkan atau melambat-lambatkan sholat sehingga kadar baki atau sisa waktu sholat hanya sekadar 1 rakaat, dengan dalil adanya larangan mengakhirkan atau melambat-lambatkan sholat sehingga waktu sholat habis atau keluar. Dan orang-orang yang melambat-lambatkan sholat sehingga waktunya habis adalah orang-orang munafik. Hadis ini berlaku atas orang-orang dengan sifat mukallaf pada waktu hari sholat, dan mereka wajib sholat pada waktu yang ada tersebut. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai udzur secara syariat Islam. Seperti orang kafir pada akhir waktu sholat dia menjadi muslim, maka wajib baginya sholat
walaupun waktu yang ada sekadar 1 rakaat. Kemudian kanak-kanak yang tadinya belum baligh, pada akhir waktu sholat dia masuk ke dalam umur baligh. Begitu pula perempuan yang pada akhir sholat menjadi suci dari haidnya atau nifasnya, maka perempuan tersebut walaupun baki atau sisa waktu yang ada 1 rakaat, maka wajib baginya sholat. Begitu pula orang pingsan, orang koma, atau orang gila yang sadar tersembuh, dan begitu pula musafir yang baru tiba. Al-Qadiyat mengatakan 1 rakaat yang ada dalam hadis yang disebutkan adalah dengan kadar takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, bersujud dengan 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah pada perkara-perkara tersebut bagi orang yang mewajibkan tumakninah. Sebagian ulama telah menukil kesepakatan atas sesungguhnya tidak boleh bagi seseorang yang tidak mempunyai udzur mengakhirkan atau melambat-lambatkan sholat sehingga baki atau sisa waktu sholat hanya sekadar 1 rakaat. Kita telah dibincangkan dalam video sebelumnya bahwa orang yang lalai dalam sholat adalah orang-orang yang dalam keadaan sehat dan terjaga, melambat-lambatkan sholat sehingga waktu sholat habis atau keluar dan masuk waktu sholat yang lain. Dan celakalah orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yaitu sebagai contoh adalah orang-orang munafik. Apabila ada pertanyaan apakah disyaratkan bersama waktu 1 rakaat tersebut waktu untuk bersuci, Imam An-Nawawi mengatakan bahwa ada 2 pendapat mengenai perkara tersebut, yaitu pendapat yang pertama yang lebih sahih adalah tidak disyaratkan karena zahir hadis. Ulama Al-Iraqiyun memutuskan dengan pendapat ini, dan pendapat kedua adalah disyaratkan untuk mengambil kemungkinan untuk mengerjakan 1 rakaat. Apabila baki atau sisa waktu sekadar takbiratul ihram atau lebih dari takbiratul ihram yang tidak sampai 1 rakaat, maka ada 2 pendapat, kata Imam An-Nawawi. Pendapat pertama yang lebih sahih dengan kesepakatan ulama Asy-Syafi'i adalah wajib baginya salat tersebut karena sesungguhnya dia mendapatkan sebahagian dari salat tersebut seperti mendapatkan jamaah. Dan pendapat kedua adalah tidak wajib karena pemahaman terhadap hadis di atas dan kias atas salat Jumat. Apabila seseorang mendapat sebagian waktu salat di awal waktu, kemudian tiba-tiba datang kepadanya udzur secara syariah Islam, seperti seseorang pada awal waktu masih berakal kemudian dia menjadi gila, atau seorang perempuan pada awal waktu masih suci kemudian datang haidnya, maka hendaklah dilihat keadaannya. Apabila tidak didapatkan waktu yang cukup untuk mendirikan salat wajib, maka gugurlah kewajiban mendirikan salat wajib dan tidak wajib baginya qada. Ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i yang sahih, dan dengan pendapat ini jumhur ulama memutuskan. Abu Yahya Al-Bukhari dan ulama lain dari kalangan Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum awal waktu adalah sama dengan hukum akhir waktu. Wajib qada apabila mendapatkan waktu tersebut untuk 1 rakaat solat dalam satu pendapat, dan takbiratul ihram dalam satu pendapat yang lain. Apabila waktu solat yang telah lewat tersebut sebelum wujud udzur cukup untuk mendirikan salat wajib tersebut, maka wajib bagi seseorang untuk mengqada salat tersebut atas pendapat sahih yang dinaskan. Dengan pendapat ini kebanyakan ulama memutuskan. Apabila seorang laki-laki bermusafir kemudian dia menjadi gila atau pingsan, atau seorang perempuan bermusafir kemudian dia mendapatkan haid atau nifas setelah lewat waktu salat yang boleh diqasar sekadar 2 rakaat, maka wajib baginya qada salat. Perkara ini dikarenakan kalau dia melakukan salat qasar, mungkin baginya untuk menunaikan salat wajib. Tuan-puan, bapak ibu, saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita telah sampai di akhir tausiah atau mudzakarah pada kesempatan ini. Terima kasih telah menonton video ini. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dan bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.